Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini dengan tema kita yaitu kelestarian alam, tugasnya siapa, bersama dengan Bang Firman selaku pegiat lingkungan. Oke Bang Firman, tadi kan kita udah cerita banyak ya, Abang sendiri sebagai jurnalis lingkungan, terus juga pecinta alam. Sebenarnya kalau Abang sendiri lihat untuk saat ini kan banyak juga ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, rumah-rumah, perusahaan yang didirikan dan juga merambah lingkungan ya, berdampak bagi lingkungan. Tapi sebenarnya untuk prosedurnya sendiri, baiknya perusahaan ini agar mendirikan perumahan atau mungkin perusahaan mereka itu baiknya seperti apa sih untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari tadi ya? Ya, apapun aktivitas ya kan, kalau dia sudah bergerak maka pasti berdampak. Ya kan? Apapun itu, baik itu apalagi perusahaan-perusahaan besar, misalnya pertambangan, perkebunan skala besar. Iya. Namun sekali lagi ya kan, Tuhan menciptakan kandungan kekayaan di bumi itu memang kadang untuk kesejahteraan manusia juga. Jadi ada posisi tawar-menawar di situ. Anda boleh mengeruk, Anda boleh bertanam, tapi Anda juga harus mengurangi dampak kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas kalian. Ini kan pekerjaan berat sekali ya kan. Nah, kita tidak bisa mengharapkan ya sebuah kejadian, sebuah aktivitas pertambangan lah misalnya contoh kecil, itu akan tetap melestarikan sebuah kawasan. Sulit sekali untuk itu. Namun kita hanya bisa menekan saja untuk tidak berubah secara total. Itu yang pertama. Yang kedua, negara misalnya hari ini telah memberikan skema bagaimana perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitar kawasan. Itu yang paling penting ya kan. Nah, sejauh ini menjadi pertanyaan kita, apakah tanggung jawab sosial atau CSR lah kalau istilah bahasa Inggrisnya ya kan, itu sudah maksimal dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bersangkutan, sudah tepat sasaran-kah atau nyangkut di oknum-oknum tertentu? Karena misalnya begini, berapa banyak liputan-liputan kita menemukan perusahaan-perusahaan itu mereka bagus CSR-nya, ya kan? Banyak sekali miliaran uang yang mereka turunkan. Namun pada saat kita melakukan amatan terhadap desa-desa di sekitar kawasan perusahaan itu, kemiskinan tetap ada dan tidak sampai CSR mereka itu loh. Artinya ada sumbatan di sini gitu kan. Nah, itu salah satu yang banyak terjadi. Kadang tidak salah juga perusahaan, mereka sudah keluarkan itu. Bisa jadi oknum-oknum tertentu yang bermain di CSR. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak metode CSR yang dilakukan oleh perusahaan itu mengeluarkan uang miliaran banyaknya itu, tapi hanya sifatnya seperti bagi-bagi sinterklas, bagi-bagi duit saja. Ya kan? Seperti para politikus ya kan, saat ke rakyat bagi-bagi duit ya kan, sinterklas. Sejatinya tidak seperti itu ya kan. Bagaimana misalnya CSR yang mereka keluarkan itu mampu dirasakan oleh masyarakat secara melekat. Misalnya contoh ya kan. Kan bisa saja ditiru dengan gaya pemerintah, dan pemerintah mengeluarkan BOS dalam 1 tahun 2 kali. Bisa juga perusahaan meniru gaya itu ya kan. Entahkah BOS ataupun apa bahasanya kan. Dan ada banyak anak-anak sekolah mulai dari tingkat SD bahkan perguruan tinggi di sekitar kawasan-kawasan perusahaan mereka itu. Nah, ini tidak pernah dilakukan. Jadi kadang kan itu yang membagi CSR juga misalnya hanya ke masjid, tidak seperti itu ya kan. Bagaimana misalnya ada banyak sekali misalnya usaha kecil menengah yang juga harus disupport. Ya tidak usah besar-besar lah. Ya, namun yang penting itu kontinuitas. Ya kan? Kalau dihitung-hitung ya tetap juga miliaran seperti uang yang mereka keluarkan sebelumnya gitu. Jadi penataannya saja dan banyak sumbatan. Ya, seperti contoh kecilnya saja misalnya perusahaan tambang batu bara gitu kan. Mereka kan setelah bertambang batu bara ini kan juga ada penghijauan kembali, hal-hal seperti itu ya, reklamasi gitu kan. Dan juga sekarang ini malah kondisinya terkadang mereka tidak bertanggung jawab setelah mendapatkan hasilnya begitu kan. Sebenarnya terbengkalailah yang ini, akhirnya terjadilah lagi pertambangan ilegal di tempat yang sama. Ada juga gitu misalnya kan? Kita tidak bisa menyalahkan perusahaan itu. Gini, pada saat reklamasi, perusahaan pertambangan itu memberikan uang jaminan sebesar dana reklamasi itu kepada negara. Misalnya miliaran juga itu. Nah, ketika mereka sudah selesai, ya kan, sudah selesai menambang, maka uang reklamasi itu kalau mereka tidak mereklamasi bisa dipakai oleh negara untuk mereklamasi. Kebanyakan perusahaan bilang, lah saya sudah titip uang reklamasi, silakan dong pemerintah melakukan reklamasi dengan dana itu. Menjadi persoalannya, uang yang dititip ini masuk ke APBN tidak tahu posnya anggarannya kemana.
Jadi seperti menjadi uang siluman. Nah, jadi Pemda itu tidak mau bertanggung jawab, tapi secara undang-undang perusahaan pertambangan itu sudah menitip uang reklamasi ke situ. Nah, ini menjadi persoalan ya kan. Banyak misalnya lubang tambang di Bengkulu itu ada mungkin jumlahnya 90-an lebih lubang tambang di Bengkulu tidak pernah reklamasi. Perusahaan tidak salah karena mereka titip uang jaminan reklamasi. Namun pada saat uang itu dititipkan masuk ke pos anggaran mana itu nggak tahu, hilang gitu kan. Karena tidak tertulis misalnya ini reklamasi ini harus stay pada saat mereka ingkar tidak melakukan reklamasi, uang ini bisa diambil. Nah, itu tidak terjadi. Nah, jadi itu yang pertama ya kan. Yang kedua memang ada juga memang perusahaan-perusahaan walaupun mereka sudah titip uang jaminan reklamasi, mereka mereklamasi sendiri. Pada saat reklamasi selesai, maka uang ini bisa mereka ambil, mereka bisa tarik gitu ya kan. Ada juga yang seperti itu. Namun ada juga yang fiktif, yang bodong, ya nakal ya kan. Iya, seperti kondisinya di Bengkulu Tengah kemarin ya, memang mereka tuh ternyata pertambangan ilegalnya di tempat reklamasi tadi sisa reklamasi itu kan cukup memprihatinkan ya, sisa tambang mereka begitu kan. Nah, kalau misalnya kondisinya TNKS Bang, wilayah TNKS ini kan banyak sekali masyarakat yang memang tinggal di wilayah TNKS, susah sekali akses jalan menuju ke sana, padahal untuk dibuat jalan pun susah, itu gimana sih Bang? Kalau Abang menanggapinya? Oh, ini harus pendekatan khusus ini. Karena TNKS kalau kita mau buka jalan susah karena itu wilayah TNKS, tapi kalau tidak dibuka susah masyarakatnya begitu. Jadi gini, TNKS ini ya kan, itu kan disahkan oleh negara itu sekitar tahunan 90-an, 95-an disahkan oleh negara karena rekomendasi daripada pertemuan PBB sebagai situs warisan macam-macam lah ya kan, paru-paru dunia, dan Indonesia mendapat kompensasi itu. Tahun 95 pada saat itu ditetapkan sebagai TNKS menjadi persoalan. Sebelum tahun 95 ditetapkan oleh negara, ratusan tahun sebelum itu ada masyarakat asli yang sudah menempati kawasan itu. Ada kebijakan khusus memang untuk ini. Jadi tidak serta-merta, Anda perambah. Kadang mereka itu memang pribumi asli di situ. Ya. Nenek moyangnya sebelum Indonesia merdeka sudah di situ. Ya. Nah, menjadi masalah mereka diusir gitu kan. Nah, pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan jalan tengah untuk itu, namun agak panjang dan berliku ya. Misalnya pendekatan bagaimana menghormati masyarakat adat. Kemudian lagi bagaimana misalnya ada kawasan zona kelola inti, zona kelola penyangga, itu merupakan salah satu alternatif untuk menangani hal-hal seperti itu. Oke, Bang, kita akan jadi sebenarnya akan kita bahas lagi terkait dengan TNKS ini. Siap. Ya. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Opini Obrolan Pagi ini.